Kita belajar agar kita berjalan di atas jalan yang benar, dan kita menggunakan waktu kita untuk sesuatu yang bermanfaat. Di antaranya adalah kita mempelajari ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap kita diterima dan dijadikan dalam catatan kebaikan kita di sisinya, karena itulah yang akan kita harapkan, yang akan kita banggakan pada hari tidak lagi berguna harta dan kekayaan, dan tidak lagi bisa kita banggakan anak dan keturunan kita, kecuali orang datang kepada Allah dengan hati yang penuh keimanan, yang jauh dari kesyirikan. Kemudian kita perbanyak ucapan salawat dan salam untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Kita melanjutkan kajian tentang kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Pagi ini adalah halaman ke-331. Halaman 331, bab yang ke-43. Ya, bab yang ke-43, ya, babu ya ma jaa fi man lam yaqna' bil halifi billah. Bab yang datang menjelaskan tentang orang yang tidak rela bersumpah atas nama Allah. Jadi ada orang yang memang dia bersumpah tapi tidak atas nama Allah Azza wa Jalla. Nah, di dalam bab ini pun dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalil yang menyebutkan tentang ini. Sebagaimana pada bab yang sebelumnya dijelaskan tentang bab dilarang bagi kita untuk menjadikan tandingan bagi Allah Azza wa Jalla. Di dalam bab ini tentang sumpah, ya, yang mana orang tidak rela bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hukum orang ini? Lalu di dalam bab ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan sebuah dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, menukil dari riwayat Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma, dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridai mereka, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, wa sesungguhnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahlifu bi abaikum. Jangan kalian bersumpah, kata Nabi, dengan nama, atas nama nenek moyang kalian. Tidak boleh bersumpah atas demi bapakku, ya, atas demi ibuku, ya, bersumpah atas nama nenek moyang, ibu bapaknya, kakek neneknya, enggak boleh, kata Nabi. La tahlifu bi abaikum. Ya, man halafa billahi falyasduq. Ya. Barang siapa yang bersumpah atas nama Allah, hendaklah dia jujur. Ya, hendaklah dia jujur. Jadi kita dilarang oleh Allah untuk bersumpah atas nama ibu bapak kita, orang tua kita, ya, dan hendaklah kita bersumpah atas nama Allah. Nah, apabila kita bersumpah atas nama Allah, maka hendaklah dia jujur, ya. Lalu kemudian Nabi mengatakan, wa man hulifa lahu billahi falyarda. Ya, barang siapa yang diberikan sumpah, ya, maka atas nama Allah hendaklah dia rela menerimanya. Itu kebiasaan orang kafir Quraisy, ya, yang dulu mereka bersumpah bukan atas nama Allah. Ya, Nabi mengingatkan umatnya agar tidak boleh bersumpah atas nama bapak kalian, ibu kalian, nenek moyang kalian, tapi bersumpahlah atas nama Allah, dan hendaklah kalian jujur dengan sumpah itu. Atau barang siapa yang diberikan sumpah padanya, ya, atas nama Allah, hendaklah dia rela menerima sumpah itu. Ya. Wa man lam yarda falaysa minallah. Barang siapa yang tidak ridha, maka dia berlepas dari Allah. Ya. Rawahu Ibnu Majah bisanadin hasan. Ibnu Majah meriwayatkan dengan sanad yang hasan. Mari kita lihat bagaimana Syekh Shalih Fauzan menjelaskan bab ini. Beliau mengatakan munasabatu hadzal bab li kitab tauhid. Ketersesuaian bab ini,
ya bab yang sedang kita baca dengan kitabut tauhid. Beliau berkata anna adamar ridha, ya, bahwa sesungguhnya tidak ridhanya bil halfi billahi, ya bersumpah atas nama Allah, yunafi kamalat tauhid. Ini di sini letaknya ya. Bersumpah tetapi tidak ridha atas nama Allah, maka ini menafikan kesempurnaan tauhid. Kita tahu bahwa tauhid, bahwa sumpah bagian dari ibadah. Ibadah tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah. Dan apabila dia bersumpah atas nama Allah, falyasduq, maka dia hendaklah jujur. Ya, maka hendaklah dia jujur. Ya, terima, rela, dan dia harus memahami konsekuensi atas sumpah tersebut. Maka orang yang bersumpah ya atas nama Allah tapi dia tidak ridha, ini menafikan kesempurnaan tauhid kita. Lidalalatihi ala qillati ta'zimir Rabbi jalla jalaluh. Karena ketidakridhaan dia itu menunjukkan bahwa tidak mengagungkan Allah. Ketidakrelaan dia atas bersumpah atas nama Allah ini menunjukkan qillatut ta'zim, tidak mengagungkan Allah, ya, tidak memuliakan Allah yang maha mulia. Nah, di sini letaknya khawafillah bahwa ketika kita bersumpah atas nama Allah, maka kita harus lakukan itu dengan penuh kesadaran kita dan kejujuran kita, serta kita menerima dengan penuh kerelaan kita. Ya. Lalu pada bab ini dijelaskan majaa fi man, maksudnya minal wa'id. Bab yang datang menjelaskan ancaman, ya, ancaman kepada yang tidak rela bersumpah atas nama Allah. Al-hilif al-qasam, yakni sumpah, ya, artinya. Lalu kemudian Nabi mengatakan la tahlifu bi abaikum. Ini artinya apa? Nahyun anil qasam bil aba, ya, larangan bersumpah atas nama bapak, ya, karena li'annahu wal ma'rufu indahum wala mafhuma lahu, ini sesuatu yang dikenal oleh mereka. Litaqaddumin nahyi anil qasam bi ghairillahi mutlaqan, karena ya terdapat lebih dahulu larangan bersumpah atas nama selain Allah azza secara mutlak. Tidak boleh kita bersumpah, ya, atas nama selain Allah subhanahu wa ta'ala. Falyasduq, artinya wujuban ta'ziman lil yamini billah, maka hendaklah jujur sebagai bentuk ta'ziman kita di dalam bersumpah atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna sidqa wajib, kejujuran itu adalah sebuah kewajiban. Walau lam yahlif billah, walaupun dia tidak bersumpah atas nama Allah. Orang berkata jujur wajib apa tidak? Iya, sebuah kewajiban, ya, sebuah bagian dari agama ini, ya. Agama meminta kita jujur walaupun dia tidak bersumpah atas nama Allah. Fa kaifa idza halafa bih, ya, tidak bersumpah saja kita dituntut untuk jujur, ya. Tidak bersumpah kita diminta kita untuk jujur, ya, merupakan sebuah kewajiban bersikap jujur. Apalagi kalau dia bersumpah atas nama Allah, itu dia mesti jujur, ya. Sebuah kewajiban yang harus dilakukan, ya. Falyarda ay wujuban ta'ziman lil yamin billah wa hadha 'amun fid da'awa wa ghairiha. Maka dia rela di dalam apa saja, ya, di dalam dan ini umum sifatnya. Di dalam tuntutan apapun, misalnya diminta untuk bersumpah, ya, tertuduh seseorang, maka diminta bersumpah. Yang tertuduh dan yang menuduh juga, yang menuduh membawa bukti, yang tertuduh hendak dia bersumpah untuk membebaskan dirinya. Ini umum, ya, apapun di dalam kasus apapun, maka hendaklah dia rela ketika dia bersumpah. Nah, falaysa minallah ay hadza wa'idun ay faqad bari Allahu minhu. Ini kalimat falaysa minallah, ibala wa man lam yarda, yang tidak ridha, rela dengan sumpah atas nama Allah, maka dia lepas dari Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah beberapa kalimat yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan di dalam hadis ini.
Lalu beliau menjelaskan poin yang kedua, yakni makna hadis ijmalan. Makna hadis ya secara global, yanha sallallahu alaihi wasallam anil halifi bil aba. Nabi melarang ya bersumpah atas nama orang tua, ya, atas kakek, nenek, bapak, ibu tidak boleh. Larangan. Limadha? Li'anna al-halaf at-ta'zimu lil mahlufi bihi. Karena ketika kita bersumpah atas nama sesuatu, maka itu artinya kita mengagungkan ya dia. Kita mengagungkan yang atas nama siapa kita bersumpah. Wa ta'zimu haqqun lillah. Pengagungan hak milik Allah. Tidak ada yang kita agungkan pada yang lain ya. Ketika kita bersumpah atas nama sesuatu, berarti kita mengagungkan dia, memuliakan dia. Dan Allah adalah zat yang wajib untuk kita muliakan. Makanya kita bersumpah atas namanya. Ditambah lagi, sumpah adalah ibadah. Ya. Thumma ya'muru man halafa billahi ay yakuna sadiqan fima yahlifu alaih. Lalu kemudian di dalam hadis itu dipesankan bahwa barang siapa yang bersumpah atas nama Allah, hendaklah dia jujur. Ya, hendaklah dia jujur. Lianna sidqa mimma aujabahu Allahu ala ibadihi mutlaqan. Karena kejujuran ya adalah sesuatu yang Allah wajibkan secara mutlak. Dalam kehidupan kita saja diwajibkan jujur, berkata jujur, ya, berbicara jujur, apa saja. Di luar sumpah diwajibkan dia sebuah kewajiban untuk jujur, apalagi dia kalau bersumpah atas nama Allah tentu lebih berhati-hati. Ya. Fa kaifa idza hulifu billah. Di sini dijelaskan bagaimana kalau sumpah atas nama, mereka bersumpah atas nama Allah. Ya. Maka ikhwafillah rahimakumullah, ini adalah sebuah penekanan tentang kehati-hatian, ya, tentang ya kehati-hatian kita di dalam berucap, ya. Tidak boleh kita berucap sembarangan, apalagi bersumpah atas nama Allah lalu tidak paham dengan konsekuensi dari sumpah itu, ya. Maka itu ikhwafillah, kita tidak dianjurkan untuk melakukan sumpah-sumpah atas nama Allah kalau memang tidak dituntut, ya, kalau tidak dituntut untuk itu. Karena orang yang sering bersumpah atas nama Allah, ini ada indikasi pada dirinya ada sesuatu yang tidak baik. Kan orang yang jujur tidak perlu bersumpah, ya kan? Tidak Pak Yogi. Orang yang jujur tidak perlu bersumpah. Tapi orang yang kebiasaannya setiap kali ngomong bersumpah untuk membuktikan apa yang dia ucapkan benar, ini perlu penekanan, ya, perlu perhatian. Misalnya fulan kalau bicara nggak perlu dia harus bersumpah karena dia tahu. Karena kita tahu dia jujur, ya. Maka sekali lagi kalau ingin bersumpah atas nama Allah, maka hendaklah dia jujur. Wa ya'muru sallallahu man hulifa lahu billahi fi khusumatin aw ghairiha yarda bil yamin. Nah, barang siapa yang disampaikan kepadanya sumpah dalam sebuah perkara untuk menyelesaikannya, maka hendaklah dia ridha, rela menerima ya sumpah itu, ya, untuk membebaskan dia dari tuduhan. Lianna dzalika min ta'zimillah. Kenapa? Karena sekali lagi Syekh Shalih Fauzan mengatakan ke dalam bab itu adalah ada pentakziman kepada Allah, ada pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yubayyinu sallallahu alaihi wasallam al-wa'id asy-syadida. Ya, kalau kemudian memberikan ancaman yang keras fi haqqi man lam yarda bil halifi billah, pada orang yang bersumpah tidak ridha menerimanya. Lianna dzalika yadullu ala adami ta'zimihi lillah. Karena tidak rela menerima sumpah atas nama Allah itu artinya tidak mengagungkan Allah. Jadi sampai sini ya, bahwa Nabi menyuruh kita bersumpah atas nama Allah. Apabila kita bersumpah atas nama Allah, hendaklah jujur. Nah, kalau orang bersumpah atas nama Allah atau dibawakan sumpah kepadanya tidak rela dia menerima, maka dia akan menerima ancaman yang keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika dia tidak menerima, itu artinya dia tidak mengagungkan Allah.
Dia tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Lalu kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan munasabatul hadits lil bab. Ketersesuaian hadis dengan bab ini apa? Anna fihi al-wa'id asy-syadid. Di dalam hadis ini terdapat ancaman yang keras fi haqqi man lam yaqna' bil halafi billah. Ya, ancaman keras bagi yang bersumpah ya dan tidak rela sumpah itu atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ini ketersesuaiannya ya. Di dalam bab dijelaskan, bab yang datang menjelaskan ancaman orang yang tidak rela bersumpah atas nama Allah. Nah, di dalam hadis ini terdapat ancaman itu ya, orang-orang yang tidak rela bersumpah atas nama Allah tersebut. Terakhir di dalam pembahasan ini ada faedah yang bisa diambil. Yang pertama, al-wa'idus syadid fi haqqi man lam yaqna' bil halafi billah. Terdapat ancaman keras ya, ancaman keras bagi orang yang tidak rela bersumpah atas nama Allah. Atas nama Allah. Orang bersumpah atas nama bapak ibunya, kakek neneknya ya, kemudian atas nama makhluk lain ya, bintang, rembulan ya, apapun namanya makhluk selain Allah Azza wa Jalla ya, maka dia akan mendapatkan ancaman ya, ancaman di dalam ucapan itu. Yang kedua, wujubus sidqi fil yamin. Ya, wajib kita jujur di dalam kita bersumpah. Jangan sumpah dijadikan penggelabuan. Jangan sumpah dijadikan sebagai alat untuk ya berlindung. Ya kan? Banyak orang bersumpah untuk berlindung lagi, padahal dia tahu kesu-kesu sumpah itu. Ya kan? Demi Allah saya tidak melakukan ini, padahal dia melakukan. Dia tidak jujur. Ya. Tak jujur dia dalam bersumpahnya. Demi Allah begini-begini, padahal dia melakukannya. Jangan melakukan seperti ini, jangan lakukan seperti ini. Karena ini Anda tidak jujur. Ya. Ini yang kedua, wajib kita jujur di dalam sumpah kita. Yang ketiga, tahrimul kadhib fil yamin. Haram kita untuk berbohong dalam sumpah. Ya, katakan yang sebenarnya ya, dan buktikan kalau kita tidak melakukannya. Ya. Kalau memang Anda harus disumpah, maka lakukan sumpah itu, tapi jangan pernah Anda berdusta. Ya. Nabi juga mengatakan ya, fa inna sidqa yahdi ilal bir wal bir yahdi ilal jannah. Ya kan, bahwa kejujuran mengajak kita akan mengantarkan kita kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan kita kepada surga. Ya. Ya. Dan kebalikannya ya, dusta mengantarkan kita kepada keburukan, dan keburukan mengantarkan kita kepada apa? Kepada neraka Allah wa'iyadzubillah. Kemudian yang keempat, husnul dhanni bil muslim ma lam yatabayyan khilafu. Naam, kita wajib berhusnudzan kepada seorang muslim selama kita tidak melihat ya beliau menyelisihi apa yang ia lakukan. Ya, kalau perlu tidak perlu bersumpah, tidak perlu gitulah. Dia misalnya, saya tidak melakukan ini, ya sudah. Benar atau tidak melakukan? Benar, saya tidak melakukannya. Gitu kan? Maka husnudzan kepadanya lebih utama. Ya, lebih utama kita berhusnudzan kepada dia. Tapi kalau memang sudah selama ini ada beberapa kasus-kasus yang ditemui, ya, maka tentu perlu kita kuatkan perkataan dia dengan sumpah. Dia tidak melakukannya. Ini bukan sekali lagi dia mengatakan gitu, tapi kemudian apa yang dikatakan berbeda dengan apa yang dilakukan. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Nah, kalau orang sudah seperti ini karakternya, dia memudah saja, saya tidak melakukan. Mengatakan saya tidak berbuat, tapi dia berbuat. Maka orang seperti ini perlu kita kuatkan dengan sumpah. Tapi kalau tidak, ya maka kita dahulukan husnudzan, ya selama tidak kita mendapatkan sikap yang menyelisihi apa yang dikatakan. Yang kelima, wujubu tasdiqi man halafa billahi idza kana min ahli iman. Ya, wajib kita membenarkan siapapun yang bersumpah atas nama Allah, ya kalau dia sebagai orang yang beriman. Ya sudah, kalau dia orang beriman, dia mengucapkan sumpah, wajib kita untuk membenarkannya. Ya, tidak boleh ada lagi perasaan yang lain, ya prasangka-prasangka yang lain. Kalau sudah dia bersumpah, ya sudah,
Kalaupun dia berbohong, maka urusannya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bab yang ke-43 tentang apa? Tentang ada orang yang memang tidak rela bersumpah atas nama Allah dan dia mendapatkan ancaman keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan kita terbebas dari sikap-sikap ini ya. Tidak perlu kita harus bersumpah di dalam membuktikan apa yang kita kerjakan atau di dalam menguatkan apa yang kita ucapkan. Tidak perlu kita bersumpah. Karena sumpah ya ini adalah ibadah dan ibadah tidak boleh kita berikan ya selain kepada Allah Azza wa Jalla. Dan orang mukmin tidak perlu banyak-banyak bersumpah. Ya, tidak perlu banyak-banyak bersumpah. Ya, sehingga tidak melanggar apa yang ia ucapkan nantinya. Wallahu taala alam. Oh ya, demikian pembahasan kita. Sekali lagi semoga Allah berikan pemahaman yang benar dan bisa kita bawa ya ilmu ke rumah kita dan kita amalkan dalam kehidupan kita. Wabillahi taufiq wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunianya. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara api.